Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Afrilian Koto dengan NIM 191151-1019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai organisasi dan arsitektur komputer bagian 2. Yang pertama itu ialah mengenai software cycle, machine language. Yang kedua itu ada struktur instruksi addressing. Lalu ada control unit, yaitu cara perancangan control unit. Lalu ada arithmetic logical unit, yaitu cara perancangan ALU dan ALU control. Dan yang kelima ada pipeline, yaitu membahas tentang kekurangan, menghitung speed up factor, dan mengatasi hazard. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu software cycle machine language. Baiklah, sebelum saya menjelaskan instruction cycle diagram ini, saya akan menjelaskan apa itu bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan bahasa yang sulit atau sukar dipahami oleh manusia, tetapi bahasa tersebut mudah dipahami oleh mesin. Di sini saya akan menjelaskan diagramnya, yaitu yang pertama bahasa mesin kita masukkan ke dalam register, yang kemudian akan dicatat pada program memori, yaitu di instruction fetch ini. Setiap satu cycle-nya dia akan membaca program memori dan mengambil instruksinya dari sana. Selanjutnya dia akan bergerak ke instruction operation decoding. Di sini tiap bit dari perintah akan didefinisikan sesuai dengan perintahnya. Dan ada juga terdapat operan yang langsung berhubungan dengan instruksinya yang disebut dengan immediate. Selanjutnya akan dihitung setiap operan untuk mencari alamat yang mana alamat yang akan kita ambil, yaitu di operan address calculation. Selanjutnya, sehabis dari sini, setelah dihitung dan dicari, lanjut ke operan fact di sini, di mana operan akan diambil datanya. Dan jika operan tersebut lebih dari satu, atau bisa disebut multiple, dia akan kembali untuk menghitung alamat operannya. Jadi kalau dia lebih dari satu atau multiple, dia akan kembali dihitung, lalu akan kembali ke operan fetch. Selanjutnya ialah ke data operation. Setelah itu, data akan diproses pada ALU sesuai instruksi yang akan kita berikan kepada si data. Misalkan bisa itu penjumlahan, pengurangan, atau bisa juga instruksi jam. Selanjutnya data akan dikirimkan ke operan access calculation untuk disimpan pada alamatnya. Setelah itu, jika datanya sudah pasti itu, jika tidak ada perubahan lagi, baru dimasukkan ke operan store, di mana sudah disimpan pada register atau memori yang hasilnya tidak akan dapat diubah lagi. Selanjutnya yang kedua ialah struktur instruksi addressing. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pengalamatan. Yang pertama ada register only addressing, ada immediate addressing, ada base addressing, ada PC relative addressing, dan ada pseudo direct addressing. Yang pertama register only addressing. Metode pengalamatan register ini mirip dengan metode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Yang kedua ada immediate addressing. Model pengalamatan yang operannya ada di dalam instruksi. Biasanya bilangan akan disimpan dalam bentuk to complement. Bit paling kiri ialah bit tanda ketiga, dan ketika operan dimuat ke dalam register, bit tanda akan terus tergeser hingga maksimum word data. Selanjutnya ada base addressing. Base addressing adalah pengalamatan dengan metode menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Metode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, yang sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Selanjutnya ialah program counter relative addressing. Pengalamatan program counter relatif digunakan untuk cabang bersyarat. Alamatnya didapat dari penggabungan program counter dan konstanta dalam instruksi. Dan yang terakhir ada pseudo direct addressing,
yang merupakan alamat memori yang sudah tertanam bersama dengan instruksinya. MIPS pseudo direct addressing mengambil 4 bit teratas dari program counter yang digabungkan dengan 26 bit direct addressing dari instruksi dan digabungkan menjadi 2 bit dari 0 ke 0. Selanjutnya ialah control unit, yaitu cara perancangan control unit. Pada perancangan control unit ini terdapat 6 buah inputan, yaitu bit 0 sampai bit 5. Inputan inilah yang nantinya akan menentukan output dari kontrol ini. Inputan ini juga memiliki 3 jenis gerbang logika, yaitu ada gerbang logika AND, ada gerbang logika OR, dan juga ada gerbang logika NOT. Inputan ini juga akan menghasilkan 9 buah output, yang output ini tergantung dari inputannya. Di sini saya akan menjelaskan 9 buah outputannya tadi. Yang pertama ialah register destination. Tujuan dari register destination ini ialah mengendalikan multiplexer yang menentukan nomor register yang akan ditulis pada write register. Selanjutnya ada ALU source. Tujuan dari ALU source ini ialah mengendalikan multiplexer yang menentukan asal data yang akan diolah oleh ALU, yang mana data tersebut bersumber dari register atau dari sync extend, yaitu instruksi bit ke-15 sampai ke 0 pada register. Yang ketiga ada memory to register. Tujuan dari memory to register ini ialah untuk mengendalikan multiplexer yang menentukan asal data yang akan ditulis ke dalam register atau dari memori atau dari hasil ALU. Selanjutnya ada write register. Tujuannya ialah untuk mengaktifkan register agar dapat ditulis atau diberikan instruksi. Selanjutnya ada read memory. Tujuan dari read memory ialah untuk mengaktifkan memori data agar data dari memori data dapat dibaca. Pada read memory ini, data pada memori data dapat dibaca dan ditulis secara bergantian. Selanjutnya ada write memory. Tujuannya ialah untuk mengaktifkan memori agar dapat ditulisi dengan data yang berasal dari register read data 2. Selanjutnya ada branch, yaitu bersama dengan zero flag dari ALU digunakan untuk mengendalikan multiplexer yang memilih sumber nilai program counter selanjutnya. Tujuan branch ini juga nantinya akan mencapai ke instruksi branch equal yang ada pada ALU control. Lalu yang terakhir ada operation ALU. Tujuan dari operation ALU ini ialah untuk memilih jenis operasi ALU yang akan digunakan yang ditentukan oleh nilai 6 bit instruksi, yaitu instruksi bit ke-5 sampai ke 0 sebagai fungsi dalam tipe R. ALU operation ini juga mengendalikan jalur kendali dari ALU itu sendiri dan juga dapat menentukan jenis instruksi apa yang akan dikerjakan oleh ALU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arithmetic logical unit, yaitu cara perancangan ALU dan ALU control. Pada perancangan ALU ini terdapat 6 buah inputan, yaitu 4 buah inputan dari function field dan 2 buah inputan dari operation ALU, yaitu operation ALU 1 dan 2. ALU ini juga memiliki 3 jenis gerbang logika, yaitu ada gerbang logika AND, ada gerbang logika OR, dan juga ada gerbang logika NOT. Gerbang logika tersebut saling terhubung dan akhirnya akan menghasilkan 3 buah output, yaitu OP1, OP2, dan OP3. Selanjutnya saya akan menjelaskan instruksi dari ALU control, yaitu SW and LW instruction. Yang pertama, pada instruksi ini terdapat load word yang fungsinya membaca memori dan mengupdate register, dan ada juga store word. Store word yang dapat fungsinya ialah menuliskan nilai ke register ke dalam memori. Dapat dilihat pada jalur ini, nilai yang mempengaruhi ALU control agar ALU control yang menjalankan instruksi itu hanya pada OP ALU 1 dan OP ALU 2. Jadi function field-nya ini tidak akan mempengaruhi dari output ini. Dapat dilihat juga dari outputnya itu ialah 0, 1, 0. Yaitu 0 pada OP1, 1 pada OP2, dan 0 juga pada OP3. Selanjutnya ialah branch equal instruction.
Pada instruksi ini terdapat branch yang menggunakan ALU untuk memeriksa output 0 dan juga untuk melakukan operasi subtract. Dapat dilihat pada gambar bahwa inputan pada branch equal ini bernilai 0 pada OP ALU 1 dan bernilai 1 pada OP ALU 2. Sama seperti instruksi SW dan LW tadi, bahwa inputan dari function field ini tidak akan mempengaruhi dari nilai outputnya. Selanjutnya, ALU control akan mengeluarkan sinyal output 0, 1, 1, yaitu 0 pada OP3, 1 pada OP2, dan 1 juga pada OP1. Yang mana sinyal kontrol untuk operasi subtract sekaligus menjalankan fungsi branch untuk membandingkan nilai. Yang terakhir saya akan membahas tentang pipeline, yaitu kekurangan, menghitung speed up, dan mengatasi hazard. Yang pertama saya akan membahas tentang kekurangan pipeline. Kekurangan pipeline yang pertama ialah desain yang rumit untuk CPU menjadikannya mahal dalam harganya dan untuk pipeline ini untuk diproduksi. Yang kedua ialah instruksi latensi prosesor akan meningkat seiring lamanya pemakaian pipeline. Dan yang ketiga, semakin lama penggunaan dari pipeline, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya data hazard untuk branching. Yang kedua, saya akan membahas tentang cara menghitung speed up pada pipeline. Speed up pipeline adalah waktu yang digunakan dalam metode non-pipeline dibagi waktu yang digunakan dalam mode pipeline. Dapat dituliskan sebagai berikut. Speed up sama dengan waktu mode non-pipeline per waktu mode pipeline. Atau bisa juga ditulis NKT per K dalam kurung N kurang 1 dalam kurung T, atau bisa juga ditulis dengan N dikali K per K dalam kurung N dikurang 1, di mana N ialah instruksi ke N dan K ialah banyaknya instruksi. Selanjutnya ialah cara mengatasi hazard pada pipeline. Pada pipeline kita terdapat 3 buah hazard. Yang pertama adalah struktural hazard. Struktural hazard terjadi karena adanya konflik dalam penggunaan resource oleh masing-masing instruksi yang sedang berada dalam pipeline. Kondisi umum yang menyebabkan struktural hazard ialah karena ada fungsional unit yang belum siap untuk digunakan. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan stall terhadap pipeline selama 1 clock atau lebih sesuai dengan prediksi kontrol logik. Yang kedua ada data hazard. Data hazard ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan urutan eksekusi instruksi baca dan tulis dibanding sebelum instruksi tersebut belum terpecah secara paralel. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan stall terhadap instruksi yang membutuhkan nilai. Lalu yang ketiga ialah control hazard. Control hazard terjadi karena adanya instruksi yang dieksekusi sebelum seluruh branch pada jalur eksekusi selesai dievaluasi. Kontrol hazard dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai pada program counter. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan branch handling atau branch prediction. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.